Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita masih belajar family unboxing. Kita belajar dari banyak permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Terlebih lagi kalau kita ini belajar dari kegagalan orang lain. Itu merupakan poin buat kita. Tanpa kita harus mengalaminya sendiri. Kita bisa belajar, kita mengevaluasi diri, kemudian kita berubah. Dan kita masih dalam tema produk keluarga gagal. Seharusnya tidak ada produk gagal dalam suatu keluarga. Seharusnya. Kalau dipersiapkan dengan baik sebelum pernikahan. Kalau suami istri ini memiliki tujuan yang sama tentang pernikahan mereka. Kalau suami istri memiliki cara pandang yang sama untuk mendidik anak-anak mereka. Kalau suami istri memiliki tekad yang sama untuk bekerja sama, suami istri menerima, mendukung sebagai satu kesatuan, sejiwa, sehati, sepikir. Itu suami istri. Jadi mestinya produk gagal tidak akan terjadi dalam suatu keluarga. Seandainya dari awal persiapan, suami istri melakukan tugasnya dan punya tekad. Tidak ada keluarga yang sempurna pasti. Tetapi keluarga yang harmoni itu dicapai. Bahkan dalam tahap yang berbeda. Keluarga yang harmoni bisa dicapai pada tahun ketiga pernikahan. Tetapi bobotnya masih belum dalam. Keluarga harmoni, keluarga yang sama bisa dicapai dalam tahun ke-10 pernikahan. Harmoni. Ideal? Belum, tapi harmoni. Berikutnya di tahun ke-17 pernikahan mereka. Apakah mereka ideal? Tidak, harmoni. Karena bobotnya berbeda. Ada satu bagian di mana suami ini membackup, menolong istrinya untuk melakukan tugasnya. Tapi ini kan tidak seharusnya. Tetapi ini harmoni. Ideal? Belum. Jadi keluarga ideal dengan keluarga harmoni itu berbeda. Yang kita kejar adalah keluarga harmonis. Kenapa? Karena saya paham setiap orang berangkatnya berbeda. Latar belakangnya beda, budayanya beda. Kita sudah belajar tentang keluarga ideal. Kita belajar sebaliknya, definisi keluarga gagal itu seperti apa. Kemudian kita belajar sesuatu yang mulia, yang berharga tentang keluarga. Mengapa harus seperti itu? Lalu segmen sebelumnya kita belajar, apa itu? Akar keluarga gagal. Dan ternyata akar keluarga gagal bisa dimulai bahkan sebelum pernikahan. Di awal pernikahan. Ketika konsep pikir tidak dimiliki, tekad untuk berjuang, menyatu tidak dimiliki. Bisa terjadi di tengah-tengah perjalanan ketika didikan dan kebutuhan anak itu tidak dipenuhi dengan baik. Bisa terjadi bahkan setelah anak itu dewasa, di atas 24 tahun, kemudian dia melakukan satu kesalahan. Itu akar keluarga gagal. Nah sekarang kita lihat contohnya. Contohnya apa saja ya Pak? Oke, mari kita lihat contohnya. Contohnya berarti buahnya. Kalau masih benih, akar, kita belum bisa lihat. Nah sekarang kita lihat contoh buahnya. Apa buah keluarga gagal? Apa produk keluarga gagal? Mari kita lihat
mereka yang sudah bertumbuh di 6 tahun yang ketiga dan 6 tahun yang keempat. Mengapa 6 tahun yang ketiga dan 6 tahun yang keempat? Karena 6 tahun pertama kita membangun kesan, diterima, dicintai, dihargai, penting buat keluargaku. Kamu ini merupakan anugerah dalam keluargaku. 6 tahun ke bawah. Kesan. Bukan pelajaran, bukan didikan, bukan. Kemudian 6 tahun kedua, di mana usia SD, anak diajar tentang peraturan, tentang tatanan, struktur otoritas, tentang disiplin, tentang hukuman, tentang menghargai, tapi semuanya harus ditekankan pengertian. Ini merupakan benih yang ditabur orang tuanya 12 tahun ke bawah. Tumbuhnya mulai kapan? Tumbuhnya mulai 6 tahun ketiga dan 6 tahun keempat. Nah, kalau kita melihat produk keluarga gagal atau buah contoh keluarga gagal, mari kita lihat di 6 tahun ketiga. 6 tahun ketiga sebenarnya belum sepenuhnya kelihatan buahnya. Mengapa? Karena anak SMP, SMA sudah mulai melihat perbedaan, sudah mulai membandingkan hidupnya, hidup keluarganya dengan hidup orang lain, keluarga orang lain. Sudah melihat akan banyak hal contoh di dunia ini. Lalu dia mulai menimbang apa yang baik, tidak baik, lalu memilih, lalu memutuskan, oh ini yang baik buat aku. Karena ini yang baik buat aku itu sebenarnya tergantung seberapa pendidikan 12 tahun ke bawah. Seberapa didikan keluarganya. Boleh tidak boleh tergantung didikan keluarganya. Jadi buahnya sebenarnya belum terlalu kelihatan, tapi sudah mulai. Ketika orang tua gagal dalam pendidikan 12 tahun ke bawah anaknya, akan kelihatan. Anak tidak memilih yang baik. Anak tidak tahu menghargai, tidak punya sopan santun. Anak tidak punya etika, mulai kelihatan. Buahnya mulai kelihatan, sedikit. Dia sedang membangun jati diri, identitas dirinya, 12-18. Jadi 12-18 ketika anak ini mulai membangun jati dirinya, beda pendapat dengan orang tuanya, kemudian melawan orang tuanya, memberontak. Saya harus ingatkan, ini bukan buah semata-mata loh. Ini bagian dari benturan kejiwaan yang normal. Jadi jangan segera mengatakan, wah ini buahnya ini pasti salah orang tuanya. Belum tentu. Mengapa? Karena ini masih growing, masih bertumbuh. Sehingga ketika dia mulai umur 17-18, mulai hampir memasuki 6 tahun yang keempat itu mulai kelihatan. Apakah dia mengerti akan tujuan hidupnya? Apakah dia tahu menyiapkan keterampilan supaya dia hidup mandiri? Apakah dia bisa bertanggung jawab? Apakah dia hanya menyalahkan orang lain? Apakah dia tidak peduli dengan orang lain? Di situ produk gagal keluarga. Karena produk yang baik di 12-18, anak sudah mengerti siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, apa yang harus dilakukannya. 12-18 merupakan, saya katakan, masa persiapan dan pelatihan. Persiapan pelatihan apa? Untuk hidup mandiri. Apakah di usia 18 tahun, dia bisa mengurusi dirinya sendiri, mengurusi pakaiannya, makanannya, memilih yang baik? Di sini contoh mulai kelihatan. Jadi ketika produk gagal keluarga ya ketika dia tidak mendapatkan ini. Contohnya saya sebenarnya. Hampir aja saya menjadi produk gagal di sini. Kok bisa hampir, Pak? Karena kelas 1 SMP itu orang tua saya bercerai. Lalu saya ini kan seharusnya mulai membangun jati diri. Tetapi permasalahan keluarga membuat saya ini bingung. Untuk bisa hidup sehari-hari ibu saya berjuang.
Saya bagaimana mendapatkan yang namanya kebutuhan yang wajar? Tidak. Saya malu dengan keadaan keluarga. Saya minder. Saya rendah diri. Itu kan awal tuh, kelihatan bentuk buah kegagalan. Saya ini produk gagal. Itu saya jalani sampai SMP. Lulus kemudian masuk ke SMA. Ketika SMA, seharusnya ketika mulai berumur 15 tahun ya, 14 tahun, 15 tahun. Itu kan seharusnya saya kan semakin percaya diri, tahu siapa diri saya. Ternyata belum. Saya masih mencari perhatian orang lain. Saya tidak menerima diri saya sendiri. Itu kan salah satu bentuknya. Saya menolak diri saya sendiri. Saya menolak keluarga saya. Bagian dari saya sebenarnya menolak diri saya sendiri. Saya ini produk gagal. Bersyukurnya di usia 17 tahun ada suatu peristiwa batiniah. Saya pakai istilah itu. Saya bertemu dengan Tuhan yang mengasihi saya. Yang menggantikan bapak saya yang pergi. Saya menerima penerimaan. Dicintai, dikasihi. Saya menerima perasaan berharga. Dan itu memulihkan. Sehingga ketika memasuki usia 18 ke atas, saya ini sudah mulai terbentuk. Sehingga saya katakan, saya hampir total menjadi produk gagal keluarga. Bayangkan. Nah sekarang perhatikan. Tadi 12-18. Sekarang kita perhatikan 18-24. 18-24 harusnya anak sudah percaya diri, tahu siapa dirinya, tahu tujuan hidupnya, mulai memiliki lebih banyak keterampilan hidup untuk mandiri, mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi. Kalau beberapa hal yang saya sampaikan itu tidak dimiliki anak 18-24, maaf, itu bisa jadi produk gagal. Walaupun belum sepenuhnya gagal. Mengapa? Akan ada waktu di mana dia berbalik dan tidak menjadi produk gagal. Itu contoh produk gagal keluarga. Lalu jadinya apa dengan orang-orang yang menjadi produk gagal ini dalam hidup masa depannya? Lebih punya potensi untuk merusak dirinya sendiri, merusak keluarganya, merusak rumah tangganya. Bahkan merusak pekerjaannya, merusak reputasinya, nama baiknya. Lebih punya potensi di sana. Wow, mengerikan ya Pak, memang. Karena itu kalau kita bicara tentang produk keluarga gagal, mari kejar. Beberapa contoh yang menjadi akar. Mari itu kita potong. Supaya tidak menjadi benalu yang tumbuh kemudian. Supaya tidak menjadi kanker yang tidak bisa dikendalikan pertumbuhannya. Jangan mau jadi produk gagal keluarga. Jangan mau. Mari belajar, mari bertekad. Aku tidak mau menjadi produk gagal. Lakukan perubahan, mari memaksa diri untuk menjadi lebih baik. Kita akan lanjutkan lagi. Masih dalam produk keluarga gagal. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.